Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Stuti dari Prodi Magister Pendidikan Dasar. Kali ini saya akan memberikan tanggapan pada diskusi sesi 3 mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Yang akan kita bahas pada diskusi sesi 3 kali ini yaitu tentang pendidikan formal dan pendidikan informal. Pendidikan formal adalah sistem pendidikan yang terstruktur dan berjenjang seperti pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang diselenggarakan oleh institusi resmi. Di Indonesia, pendidikan formal mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, dan juga lainnya. Sementara itu, pendidikan informal adalah pendidikan yang terjadi di luar sistem formal, seperti pendidikan keluarga dan pengalaman sehari-hari yang tidak terstruktur. Berikutnya, kita akan membahas tentang manfaat dan tantangan pendidikan formal dan informal. Yang pertama akan kita bahas yaitu pendidikan formal. Manfaatnya memberikan pengetahuan dan keterampilan yang terstandarisasi, memfasilitasi akses ke peluang kerja yang lebih baik, dan juga membangun jaringan sosial yang luas. Pendidikan formal di Indonesia memberikan struktur yang jelas dan kurikulum yang terstandarisasi yang membantu siswa dalam memperoleh pengetahuan dasar dan keterampilan akademis. Ini juga menciptakan lingkungan yang mendukung interaksi sosial dan pengembangan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler. Namun perlu kita ketahui bahwa pendidikan formal juga memiliki tantangan, yaitu minimnya sarana dan prasarana, kualitas tenaga pendidik yang belum merata, akses yang terbatas di daerah terpencil. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa pendidikan formal seringkali terjebak dalam metode pengajaran yang kaku dan kurang fleksibel yang dapat menghambat kreativitas siswa. Selain itu, ada kesenjangan dalam akses pendidikan formal, terutama di daerah terpencil yang membuat beberapa anak tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian, manfaat pada pendidikan informal. Yang pertama, mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, mendorong kreativitas dan inovasi, fleksibilitas dalam pembelajaran. Pendidikan informal di sisi lain lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Ini seringkali mencakup pengalaman belajar di luar kelas seperti kegiatan komunitas yang dapat meningkatkan keterampilan sosial dan kreativitas siswa. Namun, ada juga tantangan dalam pendidikan informal ini, yaitu kurangnya pengakuan dan dukungan dari sistem pendidikan formal, variabilitas dan dalam kualitas pendidikan yang diterima. Pendidikan informal mungkin tidak selalu diakui secara resmi dan bisa kurang terstruktur, yang dapat menyebabkan kesenjangan dalam pengetahuan yang diperoleh siswa. Berikutnya, integrasi elemen pendidikan informal ke dalam kurikulum formal. Sebagai guru pendidikan dasar, saya mencoba mengintegrasikan elemen pendidikan informal dengan cara yang pertama, menggunakan pembelajaran berbasis proyek, mengajak siswa untuk terlibat dalam proyek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka, sehingga mereka dapat menerapkan pengetahuan yang dipelajari di kelas. Yang kedua, dengan kegiatan ekstrakurikuler, mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan di luar kelas yang dapat meningkatkan keterampilan sosial dan kreativitas seperti klub seni, bahasa, ataupun olahraga. Kemudian yang ketiga, menggunakan pembelajaran kontekstual, mengaitkan materi pelajaran dengan pengalaman nyata siswa sehingga mereka dapat melihat relevansi pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, yang tidak kalah penting, yaitu melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran untuk menciptakan sinergi antara pendidikan di rumah dan di sekolah.
Berikutnya, bagaimana mengatasi kesenjangan akses terhadap pendidikan formal. Sebagai guru, saya selalu mencoba untuk berperan dalam mengatasi tantangan ini. Cara yang saya lakukan yang pertama yaitu membangun kemitraan dengan organisasi lokal untuk menyediakan sumber daya pendidikan tambahan. Kemudian, mendorong keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak untuk meningkatkan dukungan selama belajar di rumah. Kemudian yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, memastikan bahwa semua siswa merasa diterima dan didukung, terlepas dari latar belakang mereka. Ini dapat dilakukan dengan memberikan perhatian khusus kepada siswa yang kesulitan dan tentunya saya harus menciptakan suasana kelas yang ramah. Kemudian menggunakan teknologi. Pemanfaatan teknologi untuk menyediakan materi pembelajaran yang dapat diakses oleh siswa di luar jam sekolah, seperti video pembelajaran ataupun modul online, sehingga mereka dapat belajar dengan cara yang lebih fleksibel. Berikutnya, mengembangkan program pendidikan informal seperti mengadakan kelas tambahan atau program pembelajaran di luar jam sekolah yang dapat diakses oleh siswa yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara formal dengan cara penuh. Ini bisa berupa kelas keterampilan atau kegiatan komunitas yang mendukung pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana pendekatan untuk pendidikan informal. Untuk memastikan pendidikan informal memberikan kontribusi positif bagi perkembangan siswa, pendekatan yang dapat diambil yaitu yang pertama, mengakui dan menghargai pengalaman belajar informal siswa dalam proses evaluasi. Kemudian, mendorong siswa untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan yang mereka peroleh di luar sekolah. Berikutnya, mengintegrasikan kegiatan komunitas ke dalam kurikulum untuk memperluas konteks pembelajaran. Dan yang keempat, yaitu menyediakan pelatihan bagi orang tua untuk mendukung pendidikan informal di rumah. Dengan pendekatan ini, pendidikan formal dan pendidikan informal dapat memberikan kontribusi secara positif bagi perkembangan siswa, membantu mereka mengatasi keterbatasan yang ada dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang lebih baik, serta dapat saling melengkapi dan memberikan manfaat maksimal bagi perkembangan siswa yang ada di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan pada diskusi sesi ketiga ini. Kritik dan saran dari Bapak Ibu tutor dan juga rekan-rekan sangat saya harapkan untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.